Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada hewan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, pertemuan ini. Nah, yang pertama kita memahami dulu apa itu sistem reproduksi pada hewan. Pasti pada tanya-tanya kan? Jadi, reproduksi pada hewan adalah suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesies turunannya. Melalui proses perkembangbiakan tersebut, induk akan memindahkan materi genetik kepada anaknya. Nah, lalu sistem reproduksi hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah secara aseksual, yaitu perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya gabungan atau persatuan antara sel jantan yang dimaksud dengan spermatozoa dengan sel telur atau yang dimaksud dengan ovum. Nah, lalu secara seksual adalah reproduksi seksual itu membutuhkan keterlibatan dua individu, biasanya dari jenis yang berbeda, misalkan dari jantan dan juga betina. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah perkembangbiakan secara aseksual. Nah, beberapa hewan itu dapat melakukan perkembangbiakan aseksual, seperti halnya tumbuhan. Yang pertama ada membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Nah, contohnya ada di bawah ya. Udah saya kasih gambar. Nah, lalu yang kedua ada fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi perkembangbiakan. Dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, selanjutnya terjadi tahap regenerasi. Bagian tubuh yang lain tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Nah, kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya cara fragmentasi atau cara regenerasi dari planaria, bisa lihat yang sudah saya sediakan. Nah, lanjut ke nomor 3.
yaitu partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan, lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Untuk lebah betina itu bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Jadi lebah jantan itu bersifat fertil. Nah, inilah perbedaannya. Lebah betina itu bersifat steril. Nah, sedangkan kalau lebah jantan itu bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu atau ratu lebah. Lebah ratu atau ratu lebah merupakan lebah yang menghasilkan telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Seperti itu. Secara seksual. Perkembangbiakan seksual itu dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan memproduksi sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Contohnya itu pada hewan vivipar, ovipar, dan ovipar. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini juga dapat diartikan sebagai generatif. Nah, selanjutnya kita ke siklus hidup pada hewan. Nah, siklus hidup pada hewan itu sama nggak sih sama daur hidup pada hewan? Nah, jawabannya itu sama. Cuma daur hidup itu cuma istilah lain dari siklus hidup. Nah, daur hidup hewan berawal dari kelahirannya dan berakhir pada saat hewan tersebut mati atau meninggal. Ya, sama seperti manusia, berawal dari kelahiran dan berakhir pada saat waktunya meninggal, gitu kan. Berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan itu dibedakan menjadi dua siklus, yaitu siklus hidup dengan metamorfosis dan yang kedua siklus hidup tanpa metamorfosis. Nah, apa sih metamorfosis itu? Gitu kan pertanyaannya. Metamorfosis merupakan siklus hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk berbeda dengan induknya. Hewan itu kemudian mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Nah, lantas bagaimana tahapan siklus hidup hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis? Nah, simak penjelasan lengkapnya setelah ini. Nah, metamorfosis yang pertama itu tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap.
Metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada serangga, salah satunya pada belalang. Nah, apa aja sih tahapan metamorfosis dari belalang ini? Nah, dia hanya mengalami yang namanya telur, limfa, dan menjadi dewasa. Perlu diingat, metamorfosis tidak sempurna itu dia tidak akan mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Lalu selanjutnya ada metamorfosis sempurna. Nah, ini berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, tahap larva, tahap pupa atau kepompong, dan dewasa. Nah, contohnya adalah salah satunya yaitu kupu-kupu. Di sini saya sudah sediakan video tentang siklus hidup kupu-kupu. Jadi, perbedaannya dengan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna adalah tentang siklus hidupnya yang ada pupa atau kepompong dengan tidak ada kepompong, dan tidak ada larva dan ada larva, seperti itu. Nah, lanjut ke siklus hidup tanpa mengalami metamorfosis. Hewan tanpa metamorfosis diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk induknya. Hewan ini hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dan tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang memiliki siklus hidup tanpa metamorfosis, di sini saya ada 2. Yang pertama ada ayam dan yang kedua ada kucing. Jadi kedua hewan ini hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tapi bentuk tubuhnya tidak. Jadi bentuk tubuhnya itu sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, seperti itu. Dari situ mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah ya, atau langsung kita diskusikan di kelas belajar selanjutnya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.